Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Tajil Mutakin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proses penanganan tamu sesuai dengan SOP yang ada dan cara menangani tamu yang mengajukan atau melakukan komplain. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melayani tamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpenampilan rapi, bersih, dan segar. Jadi kita dalam melayani tamu harus berpenampilan rapi. Jangan sampai penampilan kita mengganggu dari tamu tersebut. Yang kedua, berperilaku sopan dan ramah. Jadi dalam melayani tamu kita harus berperilaku sopan dan ramah. Usahakan menggunakan kata-kata yang masuk akal, menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Jadi kita dalam melayani tamu harus mendengarkan segala yang mereka bicarakan kepada kita. Yang keempat, penuh semangat kerja. Dalam melayani tamu kita harus penuh semangat dalam bekerja. Jadi tamu tersebut berpikir kalau kita itu orangnya baik menurut mereka atau orangnya percaya diri. Yang kelima, pakailah nada suara yang enak, jelas, serta mudah dimengerti. Jadi dalam melayani tamu kita harus menggunakan bahasa yang sopan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kata-kata yang mudah dimengerti. Jangan sampai tamu tersebut bingung dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang keenam, senantiasa bersikap tenang. Kemudian SOP dalam menangani tamu adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat tamu datang, sambutlah tamu dengan senyuman. Kemudian mintalah dengan sopan kepada tamu tersebut untuk mengisi buku tamu. Setelah tamu tersebut mengisi buku tamu, berikan tamu tersebut kartu tamu atau kartu visitor. Setelah itu, frontliner atau resepsionis akan menghubungi sekretaris untuk mengonfirmasi bahwa ada tamu yang sedang datang ke kantor. Kemudian pihak sekretaris menanyakan keperluan tamu tersebut. Datang ke kantor itu atau perusahaan kita itu mau ngapain? Kemudian setelah itu sekretaris mengkonfirmasi kepada pimpinan. Jadi setelah tamu tersebut mengungkapkan keinginannya atau mengungkapkan keperluannya kepada sekretaris mengkonfirmasi kepada pimpinan mengenai perihal yang disampaikan oleh tamu tersebut. Kemudian jika pimpinan bersedia menemui tamu, sekretaris mengantarkan tamu tersebut kepada pimpinan dan memperkenalkannya. Setelah itu sekretaris pamit mengundurkan diri dari ruangan pimpinan. Kemudian itu jika pimpinan menolak tetapi bersedia ditemui di hari yang lain atau di waktu yang lain, maka berikanlah alasan yang logis pada tamu mengapa pimpinan tidak mau ditemui. Misalnya pimpinan ada rapat dengan para staf-staf atau pimpinan ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti itu. Kemudian buat agenda perjanjian dengan tamu tersebut, kapan pimpinan bisa ditemui kembali. Nah, itu adalah SOP dalam menerima tamu di suatu kantor atau perusahaan. Kemudian cara menangani tamu yang komplain. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Jadi kita mendengarkan semua keluhan yang diberikan oleh tamu tersebut dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian tamu tersebut kan menjelaskan keluhannya, kita dengarkan. Jangan sampai saat tamu tersebut menjelaskan keluhannya kita pandangannya kemana-mana, tidak memperhatikan. Itu akan membuat tamu tersebut menjadi kecewa atau jengkel, mungkin bahkan bisa kesal. Ditambah tamu tersebut sedang emosi karena sedang mengajukan komplain. Yang kedua, tunjukkan rasa empati. Kita meminta maaf kepada tamu tersebut atas masalah yang terjadi. Jangan sampai kita malah jadi ikutan emosi. Usahakan kita meminta maaf duluan. Jangan sampai tamu tersebut tambah emosi dengan rasa empati yang tidak kita berikan. Yang ketiga, jangan pernah panik. Karena kalau kita panik, membuat kepercayaan tamu tersebut terhadap kita menjadi berkurang. Jadi tamu tersebut berpikir, mungkin ini orangnya kurang percaya diri, mungkin ini orangnya kurang baik dalam melayani tamu gitu. Jadi usahakan jangan panik. Pasang wajah senyum dan mengucapkan kata-kata yang ramah. Kemudian yang keempat, bersikap luas dan jangan pernah kaku. Jadi menghadapi tamu yang sedang emosi terhadap keluhannya, kita harus tetap tenang dan jangan emosi. Kalau kita ikutan emosi,
tamu itu juga emosi, sama-sama saling emosi, maka yang terjadi menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi kita harus tetap bersikap tenang dan jangan pernah kaku. Kita harus bersikap selayaknya kita menjadi seorang resepsionis. Ya, dengan bersikap tenang itu menghadapi komplain kan jadi lebih mudah. Kemudian yang kelima adalah berikan solusi cerdas dan tepat. Setelah tamu tersebut menyampaikan keluhannya, sampaikan beberapa solusi kepada tamu tersebut, karena pasti setiap tamu yang komplain menginginkan solusi dari masalah yang diajukan dia komplain. Jadi kita berikan solusi yang tepat dan baik. Kemudian yang keenam, kita sepakati solusi tersebut. Solusi yang telah kita berikan, kita sepakati sama-sama bagaimana baiknya. Jangan sampai solusi kita malah membuat tamu tersebut menjadi kecewa. Jadi kita cari kata sepakat dengan tamu tersebut mengenai solusi yang kita berikan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah catat keluhan tamu tersebut untuk menjadi bahan evaluasi. Menjadi hal yang sangat penting bagi setiap kantor atau perusahaan ketika terjadi komplain dari tamu atau dari customer yang datang untuk mencatat komplain tersebut sebagai bahan evaluasi ke depannya supaya masalah tersebut tidak terjadi lagi. Jangan sampai masalah tersebut malah membuat perusahaan menjadi turun ratingnya, menjadi kurang baik performanya di hadapan customernya. Jadi mungkin itu saja dalam video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, maafkan bila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.